Tadi gue ketemu orang mancing gue di bawah, kata dia. Hah? Mancing? Iya, nelayan. Naik Anjungan? Iya, naik Anjungan. Terus gue samperin aja, gue senter mukanya. Nggak tahu mukanya pas nengok kagak ada mukanya dia. Abis itu dia ketawa langsung nyemplung ke dalam laut tuh. Nah pas dia mau masuk di tempat tidur dia tuh, kan kosong, tadi kalau dia baru jadi 02 ya. Ya tuh, pas dia masuk, ternyata di situ udah ada yang tidur. Pas dilihat itu hording yang dibuka itu sekeluarga tuh. Anaknya, bapaknya, neneknya mukanya pada hancur katanya. Wah, kata gue teroris nih. Wah, pada panik kan. Udah tiarap semua, tiarap. Udah megang laras panjang semua tuh. Wah, gue tiarap aja gue. Di bawah meja, kolong meja tuh. Kolong meja. Seumur hidup gue ngerasa paling dekat sama kematian di situ tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Bang Putra. Waduh, Bang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik bang. Baik bang ya, alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih bang. Nah, ternyata ya lokasi rumah Bang Putra deket lah gitu dari mari gitu kan. Jadi ketika OTW bisa setengah jam, sejam, nih berapa menit nyampe. Oke, sibukan sekarang apa nih bang? Sekarang sih aneh gawe aja bang. Gawe, kerja lah itu tuh apa namanya untuk mencukupi sebuah kebutuhan lah gitu teman-teman semua. Oke bang. Pada video kali ini Bang Putra ingin menceritakan pengalamannya saat di mana nih Bang? Jadi ini waktu pengalaman gua kerja di laut Bang. Di laut? Iya. Apa, nelayan tapi gimana nih lautnya nih? Jadi itu kayak dia tuh semacam anjungan lepas pantai itu untuk ngebor minyak dan gas, produksi minyak dan gas. Yang di tengah laut gitu ya? Tengah laut. Oh, namanya apa Bang tadi? Anjungan? Anjungan. Iya. Oke, dan itu kejadiannya tahun berapa ya Bang? Masih ingat gak Bang? Itu tahun 2002 tuh. Awal gua baru lulus sekolah langsung. 2002. Iya. Sono gawe. Wah, gokil. Oke Bang, dan kalau boleh tahu lagi Bang. Nah, intinya tuh saat di apa ya, tambang minyak itulah ya kita bilang ya. Ngalamin kejadian apa itu Bang? Ya, jadi ada berapa kisah yang gua bilang nggak masuk logika lah di situ. Ya, kayak penampakan apa, gangguan ada sih situ. Nah, itu berapa tahun Bang kerja di situ Bang? Kalau gua sih gawe di situ 2002. Terus udah selesainya tuh 2006. Karena gua situ ngajuin kuliah tuh saat itu. 2006 itu. Tuh lumayan loh 4 tahun nih. Berkecimpung di situ tuh. Oke, ini pastinya akan menarik banget teman-teman semua. Karena kenapa gue bilang menarik? Karena gue sebagai yang belum tahu tentang hal-hal kayak gimana sih kerja di sana gitu kan, pasti kan nanti akan diceritain tuh juga ke Bang ya. Dan pasti juga teman-teman semua nih penasaran tentang gimana sih kerja di tambang minyak dan lain sebagainya. Mungkin tahan dulu kali ya Bang Putra ceritanya Bang ya. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Siga.
Jadi awal mula ceritanya tuh gini bang. Jadi gue waktu lulus sekolah itu gue sebenarnya punya niatan untuk lanjutin ke bangku kuliah gitu kan. Cuma karena di situ kebetulan keluarga gue tuh dari keluarga yang bisa dibilang ngepas lah. Kurang enggak, lebih enggak gitu, ngepas ya. Iya. Saat itu abang gue udah kuliah duluan kan, makanya gue nanti gitu dipending sama nyokap gue. Oh ya udahlah kata gue. Akhirnya bokap gue nyaranin tuh untuk masukkan, nggak tahu tuh dari dulu emang dia kayaknya selalu ngarahin ke laut mulu tuh, dia suka kali sama laut kali ya, angkatan laut, terus sekolah tinggi ilmu pelayaran juga tuh, tapi sayang gue selalu gagal tuh. Akhirnya bokap gue diarahin untuk ke kapal pesiar, ya tetap laut juga, kata gue juga. Gue pikir udah nggak mau kali, nggak masih laut juga, ya udah gue ikutin tuh tes tuh kan kapal pesiar kan, cuma di situ gagal juga gue. Mungkin dia saat itu butuh bahasa Inggris yang bagus, gue masih kurang lah bahasa Inggris gue. Nah udah, nah dari yang gue pendidikan diklat itu, disaranin untuk nge-apply ke sebuah perusahaan catering. Jadi perusahaan catering itu menang tender di perusahaan minyak yang besar nih dari luar negeri. Jadi perusahaan minyak itu nyewa anjungan. Nah si vendornya untuk ngurusin catering ya perusahaan gue itu. Akhirnya gue masuk situ, gue gas tuh ke sana akhirnya kan, singkat-singkat ngurus-ngurus segala macam, surat-surat tuh, kayak surat safety itu harus ada tuh, BST harus ada dia, itu udah diurus, gue berangkat, schedule-nya itu 20 hari kerja di sono, 10 hari di darat, balik, schedule-nya begitu dia, selalu tuh begitu. Kecuali untuk orang perusahaan minyak itu ya, kalau dia perusahaan minyak ini bisa ya perusahaan dari luar dah, dari Eropa. Nah dia punya orang juga di situ, ada sekitar 5 orang lah. Nah 5 orang ini schedule-nya tuh 10 hari di sana, 10 hari di darat. Beda sama kita, kalau kita kan 20 hari, kalau dia enak 10 hari dia. Nah yang gue 20 hari nih. Jadi di situ ada 3 grup tempat gue tuh. Kalau misalkan ABC gitu ya, grup A baru naik nih hari ini. Nah di sana kan ada B sama C. Nah saya balik nih, turun. Ini si B kan 10 hari terakhir ketemu sama gua. 10 hari pertama gua ketemu sama 10 hari terakhir si B. Gitu aja muter tuh. Jadi selalu ketemu orang itu tuh aja. Kita nggak bisa berpura-pura lah di sono. Ketemu setiap hari kan. Jadi situ ada koki gua. Gua role-nya general service. General service tuh bisa kemana itu? Bisa laundry, bisa cuci piring, ngepel segala macem, ngepasin buah. Terus ada room boy sama laundry. Kalau siang laundry sendiri nih, laundry sama room boy, laundrynya dia ngerangkap gitu, jadi kerjanya saling apa ya, tumpang tindih banyak gitu. Satu floor itu kerjanya banyak, ngapain aja. Nah dia koki, gua general service, terus ada storekeeper itu yang ngorderin barang kalau misalkan, jadi kan barang kan di loading tuh setiap hari Senin tuh. Nah dia ngorder, kalau kurang dia order sama dia. Nah gua deket sama storekeeper ini, ngobrol gua sama dia kan. Deket lah, gue paling deket sama dia tuh. Ini pakai inisial aja ya, SKM misalkan, SKM namanya. Nah gue manggilnya Mas, karena dia saat itu gue masih muda lah di situ, udah toko-toko iya. Makanya gue alhamdulillahnya gitu, gue dapat pengalaman ngobrol sama orang tua-tua, ya udahlah. Jadi gue ya udah alhamdulillah bisa ngobrol gitu ya, bisa nempatin posisi gitu. Kapan ngobrol sama orang yang muda kayak gimana gitu, kayak gitu. Gue cuma alhamdulillah sih. Mudah-mudahan gue udah ketemu kayak gitu ya. Nah gue ngobrol tuh sama dia tuh, sama Mas SKM itu. Nah dia selalu ngasih tahu, awal-awal kan pasti kan dikasih, ini kondisinya di sini kayak gini. Nah dia selalu ngasih tahu kan tentang hal-hal yang mistis lah, horor gitu. Nah tapi setiap dia mau cerita tuh, misalkan pagi gitu ketemu gue, dia cerita tuh malamnya kejadian tuh kadang-kadang. Iya, jadi kadang-kadang sial juga nih orang. Kalau dia mau cerita, terakhirnya tuh dia mau cerita, udah mendingan jangan ceritain dong Mas, daripada kejadian mulu, kata gue bingung. Iya dia bilang gini kan, jadi di belakang tuh dapur, kitchen gitu, dapur, masuk belakang tuh lorong kan. Nah itu gudang kering tuh, tempat naruh galon, terus beras, segala macam lah, gudang lah. Makanan-makanan, sirup bahan makanan. Nah di dalamnya lagi ada chiller. Chiller itu tempat sayuran. Jadi gede bang chillernya, segini lah, gede. Iya sayuran semua tuh isinya. Nah di dalam chiller itu ada freezer. Jadi freezer tuh tempat naruh daging. Iya dalam chiller itu. Jadi kita kalau pengen ke freezer harus buka chiller dulu. Gede tuh chillernya. Nah tuh kalau buka pintu tuh harus, jadi kan gede pintunya, harus disentak gitu.
pakai tenaga. Iya, pakai tenaga. Gitu Kalau ya. dibuka begini dong nggak bisa, harus gitu tuh. Nah, dia cerita tuh kadang-kadang kalau malam pintu chiller kebuka sendiri kata dia. Nah, bisa mas? Iya, nggak tahu karena apa. Karena angin nggak mungkin sama Tio kan, orang di situ tutup kan di situ kan. Udah tuh, ya udahlah, gue cuekin aja, gue nggak terlalu nanggepin kan. Nah, pas malamnya itu gue kan gawe malam tuh, laundry sekaligus bersihin dapur kan untuk persiapan sarapan tuh. Nah, gue lihat di dining room tuh sirup habis. Jadi di situ ada sirup, kopi segala macam. Pokoknya minuman jenis minuman ada di situ. Jadi si mekanik-mekanik yang pengen kerja itu tinggal bikin lah. Nah, sirup habis, gue ngambil sirup kan. Di gudang situ tuh, di gudang belakang itu, lorong itu. Gue ngambil. Jadi kalau setiap ngambil barang tuh harus nyatet di kertas tuh. Nanti biar paginya si Mas SKM itu nge-recap. Oke. Gitu. Jadi gue kalau dia lagi tidur kan malam-malam ya tulis dulu di kertas dah. Gue tulis di situ. Gue baru menulis bunyi itu, ngidruk gitu kan. Gue nengok gitu kan, dia posisi chiller di situ di belakang gue tuh. Gue nengok, kayak bunyi apa ya kata gue, kayak bunyi pintu chiller kebuka kata gue. Tapi pintu chiller masih tutup tuh. Gue baru mikir, oh itu pintu freezer tuh kata gue yang kebuka. Siapa yang buka ya kata gue. Nggak lama itu pintu chiller kebuka sendiri. Terus tutup lagi. Kabur gue langsung, gue lempar tuh kertas, gue kabur aja gue. Keluar ke depan tuh gue ke dining room tuh. Dining room ada bos gue lagi tidur tuh. Wah, gue ada ngos-ngosan gue. Bos bangun bos. Kenapa lu? Ngos-ngosan gitu? Iya itu pintu chiller kebuka sendiri tuh, nggak ada yang buka. Ah itu mah udah biasa, udah makanya lu jangan keluyuran, lu di sini tidur tadi. Gue disuruh tidur sama dia. Dia tidur jajarin meja tuh. Ah, gue nggak bisa tidur, gue nonton TV aja dah kata gue. Pas besokan paginya gue bilang sama si Mas Kamil, Mas bener mas, tadi malam pintu chiller kebuka sendiri. Nah bener kan? Iya bener. Itu siapa tuh? Nggak tahu emang dari dulu itu mah. Tadi apalagi lu baru sekali. Gue udah sering kata dia. Orang jadi di dekat pintu chiller itu ada meja dia tuh. Meja dia ngerekap laporan. Di situ dia duduknya kan deket banget. Iyalah. Gue udah sering kata dia. Terus ada lagi kata dia. Dia cerita lagi kan. Itu di lantai 4 tempat kita tidur tuh di lantai 4. Jadi gue ada 4 lantai bang. Kayak gedung gitu 4 lantai itu. Yang bawah itu tempat biliar, makan, dining room, kitchen segala macem, laundry di situ lantai 1. Lantai 2 tuh bos-bos tuh yang gue bilang perusahaan minyak ini, punya asing ini. Asing. Ya itu lantai 2, lantai 3 tuh pekerja-pekerjanya, vendor-vendornya kayak vendor listrik, vendor air, vendor gas segala macem, pokoknya semua vendor lah ada di situ ngumpul. Nah 4 ini gua tuh catering sama security 1 orang di situ, standby tuh. Selalu ada security 1 orang, dia hanya gawainya malam doang. Jadi kalau gua gawe malam pasti ketemu sama dia. Nah si Mas SKM ini kan cerita kan, di lantai 4 penunggunya kucing kata dia, di kamar lu tuh. Hah? Kucing kata gua. Iya kucing. Kok bisa mas? Tengah laut kata gua. Naik ini kali kapal sayur kali. Sekarang lu pikir naik kan, jadi untuk naik ke dalam anjungan itu ada semacam basket gitu. Basket ke kapal, terus orang pernah naik dia tarik pakai kren begitu tuh transportasinya. Nah lu sekarang pernah ngeliat nggak di kren ada kucing? Ya nggak ada sih. Iyalah orang, ya pokoknya nggak ada kucingnya, suara doang. Nah serius lu kata gue. Iya. Nah pas gue masuk malam, paginya kan istirahat gue. Nah pas gue istirahat kan yang lain pada kerja kan. Jadi di lantai 4 kan sepi itu, cuma gue doang tidur sama security jauh deh kamarnya. Udah gue tidur. Nah, tempat tidurnya itu bertingkat modelnya, bertingkat gitu. Jadi dalam satu kamar tuh ada 6 tempat tidur, 6 kasur gitu, tingkat 3. Nah, gua di bawah kan. Ada hordengnya tuh. Hordeng gua tutup kan. Udah tuh gua tidur tuh. Nah, kayak baru-baru setengah tidur. Kayak baru-baru pengen tidur lah, band pules. Tiba-tiba ada suara kucing tuh. Bener. Oh, beneran kucing? Iya. Kayak kucing kawin, kayak kucing penikah, kucing birahi gitu ya, kucing birahi gitu kan? Iya. Gitu tuh di atas gua nih, di atas tempat tidur gua. Suaranya di situ, gua denger, gua kan langsung bangun ya. Wah iya nih suara kucing nih kata gua, berisik dah tuh. Wah gawat nih kata gua. Udah gua bilang gini aja, Mbah, minta maaf mbah ya, saya capek mbah, saya habis pulang ini habis selesai kerja atau gua, saya mau istirahat. Saya juga nggak pernah kan gangguin mbah, kata gue gitu gue beli, gue udah saking yang kepala gue kan, iya baru mau tidur langsung bangun, udah tuh berhenti tuh, suara itu berhenti, tidur gue udah, tidur kan,
Nah maghribnya gue bangun, maghrib siap-siap, nggak sampai maghrib sih, jam 4:30 juga udah bangun gue, udah turun gue ke bawah tuh, ngopi dulu kan, rokok, ketemu sama Mas kami ini. Iya bener Mas, suara kucing itu tadi kedengeran tadi di kamar gue. Nah kan bener kan, gue bilang iya bener. Kok itu kucing apa ya? Itu mah kucing jadi-jadian emang dari dulu kata dia. Oh gitu. Iya. Ada lagi nih di orang laundry. Wah Mas lu mendingan gak usah cerita dah, gue jadi bingung gitu. Ruang gerak gua kan untuk gawe kan terbatas. Iya, betul. Malam-malam ya kan. Betul. Pagi laundry tempat gua gawe di situ. Buset, kalau gua mikirin kan, kata gua, tawa aja dia, wah kusut lo kata gua. Nah itu dari pengalaman gua ya. Ada lagi tuh, jadi kadang-kadang tuh kisah itu kejadian itu nggak selalu malam bang, walaupun memang lebih sering malam ya. Lebih sering malam tuh. Jadi gua masuk malam tuh, karena kalau gua ketemu sama si Mas SKM ini gua selalu masuk malam karena dia baru datang tuh 10 hari kan. Gue lebih deket sama dia nih, ngobrol sama dia. Nah gua lagi selesai gawe tidur tuh, bangun sekitar jam 4-an lah. Jam 4 gua udah turun tuh ke bawah tuh, udah ke dapur gua bantuin ngapain, kayak nyiapin sayur atau apa buat yang makan malam kan. Nah terus tiba-tiba gua lagi berdua sama dia tuh, lagi motong sayur gitu. Teman gue ada yang sama posisinya, role-nya general service juga, cuma dia ngurusin kabin, bersihin kabin dia. Dia masuk tuh, lewat situ, masuk dapur, kitchen, langsung belok ke kiri, tuh lorong tuh, tempat prepare segala di situ tuh. Nah udah tuh dia langsung belok kiri, lewatin gue gitu, belakang, lurus dia ke arah chiller kan. Gue ngeliat sama si Mas SKM itu. Ini teman gua inisialin D ya. Nah si D ini lewat kan, masuk dalam chiller. Udah tuh kita cuek kan, tepatnya kita nyiapin sayuran tuh. Nah kita baru nggak tuh, udah sekian lama, lah ini si D kok nggak balik lagi nih katanya. Kata gua kan, Mas kayaknya si D nggak keluar itu, kagak beku apa dia kata gua. Kita cek yuk, temenin gua yuk. Ya udah, gua masuk ke chiller, nggak ada siapa-siapa di situ, kosong. Nah tadi siapa yang lewat belakang kita ya? Itu bukannya dia tuh? Nggak tahu gue juga kata gue. Kosong, dia lewat mana? Jadi di samping chiller itu ada pintu untuk menuju keluar. Deket situ ada emang pintu tuh menuju keluar tuh. Nah kita sempat mikir, apa dia lewat keluar sini, ya kan? Yeah. Cuma dalam hati gue ngapain juga ngeprank sampai niat bener kata gue. Nggak lama kita lagi bingung tuh, baru datang tuh D-nya tuh, bawa ember sama kenpel. Lah. Mana masuk ini tadi masuk chiller. Enggak kan, orang Sunda dia kan, orang Cianjur kan. Orang baru bersihin kamar katanya, ini lihat keringetan, emang keringetan dia. Dah. Tadi orang lihat mana masuk chiller. Jurik kali katanya. Mana lain orang itu jurik kali katanya. Gua ketawa gue kata gua. Udah cabut tuh gua kan. Kata gua ada yang miripin ke temen gitu kan. Ada juga tuh miripin temen. Satu kasus gitu, satu malam gua gawe malam tuh. Jadi kalau gua laundry itu, jadi gua kalau malam pasti laundry sama handle kitchen kan. Ya itu dah, luang-luangin waktu aja dah, muter-muter bolak-balik tuh. Nah kalau laundry ini, setiap orang-orang pekerja yang balik maghrib tuh, yang balik sore, itu bajunya pasti dilempar depan itu ada keranjang kan, lempar di depan kabin dia tuh. Itu keranjang gua ambilin, sekalian gua turun ke dapur. Dari atas kan gue lantai 4 tuh. Iya. Nah sekalian ke dapur gue liatin tuh kalau ada keranjangnya ada itunya gue ambil. Kalian turun sekalian gue cuci sama gue, baru gue ke dapur tuh. Kerjaan gue begitu kalau masuk malam, gue rutinitas gue tuh. Nah gue nyuci tuh. Nah paling lama kalau cepet tuh, kalau bajunya dikit saat itu ya paling gue jam 10 jam 11 sudah selesai lah. Udah handle dapur sepenuhnya, udah salon lah, main biliar, ada ruang biliar juga situ, tempat ngerokok tuh. Kalau bajunya banyak ya jam 1 jam 1:30, pokoknya malam lah, udah pagi gitu baru selesai tuh. Nah itu baju harus gua anterin lagi kan ke depan kabin orang-orang itu kan. Ada tuh dia pas di lantai 3 kan, orang-orang itu kan kerjanya tidurnya di lantai 3 ya. Nah gua bawa tuh jam 1 itu jam 1 lah kalau nggak salah, jam 1 setengah 2 gitu. Gua baru selesai tuh nyuci, gua anterin tuh ke lantai 3. Nah ini kan tangga ya, tangga tuh keluar, pintu kan ada pintu tuh keluar. Kalau belok kanan tuh udah lorong tuh kabin, kamar tuh kanan kiri gitu. Nah gue baru mau begitu, baru belok kanan, udah ada. Jadi gue mau naruh baju tuh, mau naruh kovrol temen gue tuh, namanya inisialnya J lah.
Nah gue pengen naruh ke kamar dia, pas gue belok gitu udah ada dia di situ jalan ke sini. Nah si J itu kata gue, pucat gitu mukanya kan, gitu itu jalan tuh, dingin. Gue bawa keranjang kan, weh J, mana J? Asem kali mau rokok kata gue. Gue pikir mau ke lantai 1 kan, di ruang biliar itu karena emang rokok harus di ruang biliar, nggak boleh tempat lain. Dia diem aja dia, nggak ngomong apa, nggak nengok, nggak apa dia. Ah udahlah kata gue. Pas gue jadi kan jalan terus tuh gue, kamar dia kan lumayan ujung ya. Jadi gue pengen naruh keranjang ke kamar dia tuh sambil nengok ke belakang gitu, ngeliatin dia. Nyata dia nggak turun. Kalau turun itu kan harus ke tangga tuh, belok kiri. Nah ini dia lurus tuh pintu keluar dari lantai 2 itu, keluar lah, ngeliat keluar tuh. Dia keluar, kok keluar kata gue dia orang. Ya udahlah, gue taruh tuh ranjangnya udah tuh. Nah gue kan lanjutin kerja tuh, siapin dapur. Nah pas jam subuhnya tuh biasanya orang-orang subuh udah pada bangun kan, udah pada sarapan tuh. Ketemu gue sama dia. Terus malam kemana J? Asem kali, ngerokok di luar. BLG juga lu kata gue, kan nggak boleh ngerokok di luar kan. Meleduk aja lu kata gue udara. Mana gue baru bangun kali. Lah lu baru bangun, semalam gue ngeliat lu lagi jalan. Bukan gue kali itu kata dia. Kata gue nih emang bentuknya solid. Iya solid gitu ya. Kayak orang. Ya, Gue tapi pucet doang ya. Pucet. Gue baru bangun kali kata dia. Udah parah, berarti semalam siapa ya? Emang lu ngeliat gue? Iya lu jalan. Terus gue kemana? Lu keluar udah. Keluar situ ke deck. Lah ngapain lu nggak ngintip lagi? Kagak lah, gue pikir lu ngerokok. Bukan gue. Kalau misalkan penampakan yang benar-benar bentuknya aneh-aneh gitu bang, belum pernah sih bang. Jangan sampai lah. Iya belum pernah. Tapi kalau temen ada yang ngalamin kayak gitu. Oh, di situ juga? Di situ juga. Gimana itu? Ada. Jadi itu security tuh yang gue bilang kan kalau malam tuh. Iya security yang jaga malam tuh ya. Sama gua selalu ketemu sama gua nih 10 hari nih. Gua, supervisor gua tuh masak, security itu sama operator. Jadi operator nih selalu standby di tempat produksi minyak dan gasnya itu. Itu nggak boleh tinggal, selalu ada dia tuh. Jadi untuk bolak-balik nganterin makanan itu security. Untuk bolak-balik ke living quarters sama tempat penguburan ini dia setiap jam 9 coffee time tuh, makan malam pertama nih jam habis maghrib jam 7, terus coffee time jam 9. Nah terakhir ada supper nih, makan tengah malam jam 12, jam 1. Dia selalu tuh. Nah kalau pengen ngambil supper dia biasanya tuh keliling dulu, ngecek kan, anjungan kan, semuanya sampai bawah tuh. Kerjaan dia selalu setiap hari begitu kan. Nah malam itu gue udah nyiapin makanan tuh buat si operator. Gue taruh di situ kan di dapur. Dateng dia kan bawa makanan itu. Gue ngerokok di biliar. Abis naruh itu gue ngerokok di biliar. Dia perokok juga pasti ketemu sama gue pasti. Iya. Soalnya kalau situ pasti dia ngopi dulu, ngerokok lama, ngobrol-ngobrol. Deket juga sama dia tuh, ketemu terus gue tiap malam. Udah tuh, dia datang bawa bengis gitu kan. Pucat mukanya ngos-ngosan. Wah, lu kenapa? Muka lu pucat amat kata gue. Tadi gue ketemu orang mancing gue di bawah kata dia. Hah? Mancing? Iya, nelayan. Naik anjungan? Iya, naik anjungan. Terus, ya gue dari sekitar udah jarak pengen deket udah gue terakin ke dia. Woi jangan mancing di situ. Emang di situ peraturan nggak boleh mancing bang. Nelayan nggak boleh mancing di situ karena itu kan banyak pipa segala macem kan. Ngeri juga. Nah dia diem aja kata si security itu kan. Gua samperin aja, gua senter mukanya. Nggak tahu mukanya pas nengok kagak ada mukanya dia. Abis itu dia ketawa langsung nyemplung ke dalam laut tuh. Nyemplung ke laut. Terus ya udah kabur gua kata dia. Nah itu bukan manusia. Iya kata dia. Untung gua gak diapa-apain tuh dia. Nah itu dia salah satunya tuh orang yang gue bilang tuh dia ngelihat hal yang aneh gitu ya. Bener-bener ngelihat gitu ya. Ngelihat aneh. Kalau gue belum pernah. Alhamdulillahnya itu. Jangan sampai. Sampai juga orang yang pengen lihat begitu ya kan. Jangan lah. Ada lagi teman gue juga gitu. Jadi dia kan lorongnya itu kan yang satu ngadepnya ke laut tuh. Ada cahaya matahari. Kamarnya tuh kabinnya. Yang satu nggak ada. Begitu tuh posisinya tuh. Jadi yang sebelah sini enak nih memang nih. Cahaya matahari kan. Nah suatu saat vendor ngerjain air dia, jadi kayak untuk air dari air laut di filter jadi air tawar gitu. Dia ngerjain itu 2 orang tuh.
Dia tidur di posisi kamar yang nggak ada jendelanya, yang gelap tuh. Udah tuh main biliar, yang dia kan ada 2 orang nih. Yang satu jago main biliarnya nih, jago main biliar, ngerokok juga. Yang satu orangnya lurus-lurus aja, Lempeng-lempeng aja. lempeng-lempeng aja, ngerokoknya kagak dia. Main biliar nggak bisa. Ya paling temennya cuma nemenin teman dia yang main biliar. Nemenin aja gitu. Iya. Nemenin doang kata gua, yang main biliar mah selon aja. Kata gua, udah tuh dia udah ngantuk-ngantuk tuh. Aku duluan ya katanya. Ya udah. Terus udah tuh temennya tuh temennya R ya, si yang tidur itu namanya A misalkan. Udah si A cabut, gue tetap main biliar di situ sama si R itu kan. Gue lagi emang masuk malam, gue ada temen suka gue. Malam jam berapa juga gue jabanin, emang gue lagi gawe kata gue. Sekalian temenin kan. Tiba-tiba si A balik lagi tuh, ngos-ngosan tuh, keringet dingin. Wah, aku nggak mau tidur lagi, beneran R, kita harus pindah R, harus pindah. Pindah lu kenapa? Udah, kita harus pindah pokoknya. Aku masuk kamar, jadi dia masuk kamar. Di situ kan jadi setiap kasur tuh ada hordengnya. Tempat tidur tingkat itu ada hordengnya tuh satu-satu. Nah di kamar dia tuh ada tempat tidur 2 gitu, jadi 2 tingkat. Nah itu dihordengin semua tuh, 4-4nya dihordengin tuh dia. Nah pas dia mau masuk di tempat tidur dia tuh, kan kosong, kan kalau dia baru jadi 02 ya. Ya tuh, pas dia masuk, ternyata di situ udah ada yang tidur. Pas dilihat itu hordengnya dibuka, itu sekeluarga tuh. Anaknya, bapaknya, neneknya, mukanya pada hancur katanya. Makanya tuh dia pucat di situ. Astagfirullahaladzim kata gua. Serius ah? Iya, hancur semua muka. Pokoknya kita harus pindah, harus pindah. Nah yang bertugas untuk mindahin orang-orang itu supervisor gua yang megang kamar tuh. Okay. Paginya besok ngomong langsung, paginya langsung dilabrak tuh kitchen tuh. Iya. Iya. Pak, saya mau pindah Pak. Bapak mau tidur situ, pindah ya. Pindah kemana sih? Lo di situ udah enak, dingin situ adem, kamarnya dingin. Wah nggak bisa, si A semalam ngeliat penampakan, ya. Ceritain tuh. Lu ngada-ngada aja, lu udah pokoknya harus pindah. Pokoknya dia berisik lah. Nah ngomong gitu, centong sayur tuh jatuh tuh, gumplang. Tuh kan dia denger. Gue ketawa gue. Gue cuci piring, gue ketawa ya, gue sial. Bisa pas-pasan begitu kan tuh centong sayur jatuh. Akhirnya dia pindah dapat kamar tuh yang arah ke laut tuh. Laut. Seneng dia kan, buka jendela udah laut. Iya, dan itu dapat kena matahari juga ya. Iya, kena matahari juga. Kalau yang nggak ada matahari kacau asli. Kamarnya gua kadang-kadang kan suka bertukar jadi room boy juga tuh, bersihin kamar. Ya serem juga kayak bersihin tempat tidur kayak ada di belakang gua orang nih kata gua. Aneh lah pokoknya, hawanya beda. Sama yang ada jendela sama yang nggak ada, hawanya udah beda tuh. Di situ juga ada tuh. Jadi ada koki gua, dia orang Aceh. Orang Aceh kan identik dengan religius lah ya kan? Iya. Jadi di situ di lantai 4 tuh ada kamar kecil tuh. Kamarnya buat 1 orang doang, buat supervisor sebenarnya itu kamar. Oh itu. Tapi supervisor kan ada 2 nih. Di grup gua 1, di grup si Mas SKM ini 1. Jadi kalau ketemu 10 hari selalu ketemu nih dia berdua. Yang berani tidur di kamar itu cuma B doang nih, supervisor gua B yang di grupnya si SKM itu. Kalau yang gua yang supervisor gua namanya S ya, si S nggak berani. Walaupun emang si S ini religius juga, sholat apa segala macam religius, cuma nggak pernah berani tidur di kamar itu. Yang sendirian itu yang kecil khusus supervisor itu ya. Iya. Bos tidur di sono kali. Kamarnya ini Pak B, itu kan kamar supervisor. Dia tidurnya bareng sama anak buah. Yang ramean. Iya, yang ramean. Nggak mau gua, lu tidur sono lah, lu kagak berani. Pak B tidur di situ sendiri. Nggak berani gua tidur sini aja. Oh ya udah. Akhirnya yang berani tidur situ cuma si B doang. Pak B itu sama koki gue yang dari Aceh itu, dia berani juga, gokil dia. Yang lain mah nggak ada yang berani. Pokoknya kalau Pak B lagi nggak ada tuh, lagi di darat, ya itu kan kamar kosong tuh. Kadang-kadang si koki itu suka tidur di situ. Tuh gue gokil nih. Koki gue tuh kadang-kadang masuk malam sama dia tuh. Orangnya baik dia, orang Aceh tuh baik lah. Pokoknya orangnya nggak ada jahat sama sekali, baik. Dia bilang kalau mau lihat penunggu kamar Pak Budi, saya kasih unjuk, kata dia. Kamar si Pak B itu, kasih unjuk, kata dia. Cewek katanya apa ya? Iya, cewek. Noni Belanda. Noni Belanda, iya. Nggak mau lah, kata gue gitu kan. Nggak apa-apa, ntar saya suruh pakai wujud yang paling cantik, katanya. Berarti wujudnya gimana? Wujud aslinya sih berantakan.
Gak lah, nggak mau kalau dia doyan sama gue diikutin kata gue. Ya tenang aja sih, udah nggak bakal takut amat sama makhluk halus nih. Takut tuh sama Allah doang tadi. Iya. Ya itu dia, ya bisa kan dia ngomong kan. Tapi kan susah juga kata gue. Betul. Waktu dia mah emang paham dia. Ada lagi nih bang cerita nih, ini gue sendiri ngalamin nih. Jadi ini kalau gue bilang lumayan epic juga tuh, horornya kacau tuh. Lagi masuk malam nih, masuk malam nganterin baju tuh, gue bilang udah jam pagi lah, udah jam 2-an lah, jam 2 waktu itu gue nganterin baju tuh. Jadi gue kan nganterinnya kan bertahap tuh, bawa keranjang lantai 2, taruhin, turun lagi tuh bawa ke lantai 3, lantai 3 kan banyak tuh, 2 kali kadang-kadang gue. Nah terakhir lantai 4 tuh, lantai gue sendiri. Itu kan lantai sepi tuh, kamar banyak yang kosong gitu, cuma orang-orang catering cuma berapa krunya paling, sama security 1. Banyak yang kosong tuh lantai 4 tuh. Nah di situ di tengah-tengah ada kamar mandinya gede gitu, luas. Jadi kalau di lantai 2 tuh, lantai 2 sama lantai 3 tuh kamar mandinya setiap kamar. Kalau lantai 4 itu barengan. Kamar mandinya joinan di situ. Jadi berjejer tuh. Kloset semua berjejer. Di ujung sininya tempat mandi tuh, shower. Di tengah-tengah itu wastafel. Wastafel. Wastafelnya tuh saling berlawanan gitu. Nggak ngadepan, berlawanan gitu. Jadi sebelah sana bisa ngelihat, dan sebelah sana bisa ngelihat. Wastafelnya itu ada satu, jadi ada satu itu ya, satu kaca itu ya. Iya. 1, 2, 3 nih. Nah yang model kayak gitu tuh ada 1, 2, 3, ada tiga kaca tuh. Lumayan sih, lebar-lebar sih, 3 kaca. Di baliknya juga sama, 3 kaca. Di tempat yang sisi ke arah orang mandi tuh, shower. Kan gua kan dewasa yang sisinya kloset nih. Nah gue cuci muka di situ. Gue di wastafel yang tengah tuh, jadi 1 kaca tuh lebar, gue di wastafel yang tengah tuh. Gue bisa naruh keranjang kan, kalau tempat kan. Nah gue sebelum turun ke dapur tuh, cuci muka dulu situ gue. Cuci muka gue bawa anduk kan, itu anduk emang baru gue cuci. Jadi gue nyuci anduk gue sendiri gitu, baru gue cuci gue bawa tuh ke situ. Nah gue taruh tuh sebelah kiri tuh anduk tuh, gue cuci muka. Gue gitu lagi tuh anduk udah nggak ada. Hah? Anduk mana ini kata gue, kok hilang? Gue ambil begitu kan, ambil buka seragam gue tuh. Gue pengen cuci muka lagi, takut basah kan. Gue taruh lagi tuh sebelah kanan. Gue gini-gini, gue nengok kanan, baju gue udah hilang. Iya baju gue lah. Seragam gue mana ya kata gue. Wah kacau nih kata gue. Masa Pak S nih yang security tadi tuh kan dia, gue pikir dia ngeprank. Oh iseng gitu. Masa Pak S sih? Wah gila kali ini mah dalam hitungan berapa detik loh. Gue baru begini dong, sini udah nggak ada baju. Nah akhirnya gue muter tuh ke arah yang sisi shower tuh. Di itu paling ujung tuh, shower paling ujung. Itu lampu kalau diganti pasti redup. Diganti berapapun pasti redup. Nggak pernah terang situ, terang paling cuma berapa hari doang redup lagi. Situ selalu tuh, paling ujung tuh. Nah pas gue belok, ternyata seragam gue ada tuh digantungin di hand dryer. Wah di sini nih kata gue, pakai lah kata gue. Wah sekarang tinggal anduk nih kata gue kan. Gue ke situ ke arah belakang kan. Ternyata ada anduk gue di sana di shower, kan shower ada pintunya tuh. Nah pintunya kebuka, anduknya di situ, digantungin di situ. Lu gokil lu, asli gue nggak masuk logika gue itu saat itu ya. Bisa di situ kata gue, siapa yang mindahin nih, bukan manusia kata gue. Gue pengen jalan nih, pengen gue ambil nih. Gue udah jalan nih. Ntar gue pengen bikinin anduk, rebutan sama tangan aneh lagi kata gue. Udah gue muter balik, gue kabur. Akhirnya diambil tuh anduk tuh. Pagi-pagi baru gue ambil gue. Tapi anduknya masih di situ. Masih di situ. Orang-orang pada mandi tuh, gue baru ngambil. Lu ngapain anduk digantungin di sini kata gue. Semalam gue kejadian aneh, gue nggak berani ngambil. Iya, kata gue aneh, nggak masuk logika itu asli. Cepet banget itu mah, dalam hitungan detik sih. Pas gue muter balik tuh belum merinding gue. Biasa aja kok. Waduh, ntar kalau gue ngambil dia rebutan gitu kan. Udahlah, besok aja pagi gue langsung muter balik tuh. Gue jalan pas turun ke tangga baru merinding gue. Saya sampai kepala iya. Tuh nih, wah kayaknya lagi di atas gue. Gue baru kabur gue. Jadi satu kejadian gini bang, itu saat makan siang tuh ya. Udah ngumpul tuh dining room tuh, ada yang makan, ada yang main biliar, ngerokok ya kan, istirahat lah. Nah itu kan di luar dining room tuh ada pintu 2 tuh. Pintu masuk banyak sih sebetulnya, dari dapur juga ada gitu. Cuma di dining room, bagian dining room ada 2 tuh.
Nah itu sekeliling kalau pengen masuk ke dalam living quarters itu ada kayak besi lah, besi-besi. Kalau diinjak tuh bunyi. Oke. Iya kan kita pakai sepatu safety Ya, tuh. tak Iya, gitu bunyi. Kalau orang datang pasti ketahuan. Udah gitu kalau misalnya orang lewat juga kan kelihatan di jendela kan gitu kan lagi jalan kan. Nah ini enggak bang, tiba-tiba langsung masuk situ teroris. Wah kata gue teroris nih, wah pada panik kan. Udah tiarap semua tiarap, udah pada megang laras panjang semua tuh. Wah gue tiarap aja gue. Di bawah meja, kolong meja semuanya kolong meja. Seumur hidup gue ngerasa paling dekat sama kematian di situ tuh. Ya gue pikir buset, gue belum merit ini kan gue di kampus gue nih di teror. Jadi sebelum kerja situ kan gue udah sempet main CT tuh bang dulu. Kayak gitu ya. Iya kayak gitu, kan ada kan Rick. Ya kayak gitu. Di teror tuh. Jadi gue wah udah sugesti gue, kacau juga nih. Gue belum merit deh mati gue, masih muda gini. Jadi dia tetap di situ denim tuh ditawan semuanya kan. Dia kayak kita pada duduk tuh dia kayak mukulin orang. Kenapa kamu berani ngelawan? Pukul, pakpok. Kedengeran tuh kita cuma kita nggak berani nengok. Ini kata gue udah kayak di penataran pramuka dulu nih sekolah nih kata gue nih main mental nih. Tapi gue nggak berani nengok gue dengerin aja tuh. Udah tuh tiba-tiba ada kayak semacam tentara TNI angkatan laut. Dia bajunya baju TNI seragam TNI emang. Seragam tempurnya tuh. Masuk itu ke dining room, dia kayak perang gitu. Tembak-tembakan emang. Nggak tahu dah peluru apa, pokoknya tembak-tembakan dah. Udah tuh. Jadi di dining room tuh sepi kan, kosong. Udah pada TNI-nya pada ke situ, pokoknya pada ada yang jaga di depan. Udah tuh kita lagi udah bangun. Udah tunggu sini dulu katanya kan. Udah bangun tuh, semuanya pada bangun di dalam dining room tuh. Udah yang suruh bangunin kita udah nggak tahu kemana ya pokoknya. Nah tiba-tiba baru tuh ada suara paging gitu, jadi satu suara tuh bisa ngedengerin ke seluruh anjungan itu. Semua rakyat, jadi ada nama flow stage-nya ada kan. Rakyat J kumpul semua ke ruang meeting, katanya, lantai 2. Berangkat kita tuh ke ruang meeting lantai 2. Nyata si counter teroris sama terorisnya udah ada di situ, udah begini. Tuh gue set gagah-gagah bener lagi begitu tuh jajar. Oh kata gue sial drill ini mah. Wah kata gue dari angkatan laut nih kata gue. Kalau jantungan mati gue. Iya benar. Ternyata itu pasukan katak bang. Pasukan katak itu. Ada jenderal juga ada ya bukan jenderal perwira, ada perwira di situ duduk juga. Latihan jadi di sini gitu. iya di sini bos gua tuh. Jadi satu anjungan tuh ada satu orang nih superintendent namanya. Dia yang ngontrol semuanya. Dia bosnya lah di situ. Nah dia doang yang tahu. Jadi dia duduk depan. Perwiranya sama pasukan katak itu. Jajar tuh. Tingginya rata bang. Rata. Iya keren bang asli. Anjing kata gua gitu ya. Iya. Tuh gua gua pikir beneran kali. Taunya. Iya. Maaf ya kita nggak ngasih tahu nih ke rakyat semuanya. Set pak kalau gua punya jantung mati gua pak. Iya itu gimana ya? Masalahnya apa ya? Yang nggak kasih tahu gitu. Misalkan ada latihan dan sebagainya gitu ya. Makanya. Kalau orang jantungan kelar itu. Ini angkatan laut ngajakin kerjasama ini untuk drill, kayak pembebasan ini teroris. Kacau nih kata gua. Bang, tapi selama abang kerja di situ tuh bang ya, berarti kan dari 2002 ke 2006 ya? 6. Ada kecelakaan kerja gak bang di tambang minyak itu? Oh itu ada tuh. Ada kecelakaan kerja itu sebetulnya dia kalau di situ ya tuh benar-benar mengedepankan hal safety. Safety first ya? Safety first itu pasti itu. Di situ ya hebat emang tuh dia tuh. Jadi kalau misalkan kecelakaan kerja itu dibilangnya kan kehilangan hari kerja karena kecelakaan gitu ya. Nah itu bisa reputasinya buruk. Anjungan itu kan anjungan banyak tuh. Iya betul. Nah dia saling bersaing dalam hal safety. Jadi pecahnya sampai berapa hari ini begitu dia. Terus setiap pagi selalu distelin tentang itu, tentang anjungan ya mungkin tujuannya baik ya. Setelin tentang video anjungan kebakaran lah di mana gitu. Di luar negeri. Oh di luar negeri. Iya tujuannya buat supaya kita aware. Lebih gitu. untuk hati-hati ya, karena kan keselamatan yang utama kan gitu ya. Oke. Tapi nggak sampai meninggal kan bang ya? Nggak. Cuma kecelakaan kerja. Tangan kejepit, seling. Sedang bang. Iya. Seling kalau pintu nggak masalah deh, seling lo. Tapi kan berarti misalkan ada kecelakaan kerja nih, pasti di situ ada kayak apa ya? Kalau di pabrik kan apa? Kayak P3 apa sih namanya? Ruang apa tuh? Iya. Ada di situ juga. Ada di situ. Ada dokter di situ. Tuh. Ada selalu ada dokter satu situ standby. Berarti HSE, SAE juga ada di situ. Ada di kan? situ. Itu karena
menyangkut nyawa kan itu nyawa. kan, apalagi tengah laut ya Bang ya. Tengah laut. Oke Bang, terus Bang, gue yang penasaran tuh yang suara kucing Bang. Suara kucing tuh ya. Iya. Logikanya kita main logika dulu deh. Kucing ya emang di mana aja ada. Kalau kita darat, Iya. ya kalau kita darat nih, ntar dulu konteksnya darat nih, tapi ini laut nih. Iya. Otomatis misalkan ada perpindahan apa namanya kan 20 hari di laut, 10 hari di darat, ya kan? Kan terus juga misalkan kita nyampe di Anjungan kan lewatnya juga cuma Iya, pakai itu apa? doang, Itu iya. doang dong ya kan? Otomatis kan kelihatan dong. Tahu siapa yang naik turun tahu. Iya, tahu dong. Dan misalkan nggak ada yang lihat nggak mungkin. Nggak Karena itu mungkin. operasi kalau ada yang lagi Loading barang Loading itu. barang doang, Loading kan? barang pun gua juga yang loading. ada orang dong, Iya. kan pasti kan, Nggak mungkin. pasti ngelihat, iya kemarin ada kucing tuh ikut, ya kan pasti begitulah ya kan. Tapi Iya. ini sampai pas malam itu Bang ya, malam sampai ada suara kayak kucing yang lagi apa namanya? Birahi kayak Birahi. menikah. Iya. Itu jelas itu mah. Bukan dia nggak berisi kayak orang kucing berantem, dia gitu. Nyaung, 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 gitu tuh di atas gua tuh. Wah, kucingnya di atas ini kata gua. Tapi dengan pakai logika kita ya nggak masuk ya, Nggak masuk. kecuali ada yang bawa baru masuk akal ya. Makanya gue bilang, aduh mbah saya capek banget mbah, maaf mbah. Iya. Gue minta biar dia yang ngantuk sih, habis baru mau tidur langsung, wah kaget gue, pusing kepala gue. Maaf mbah saya mau tidur, mau istirahat, hilang dia. Oke, dan untungnya juga Bang Putra nggak sampai ngelihat yang aneh-aneh gitu kan, Iya, dalam nggak artian pernah, wujud alhamdulillahnya yang itu. begitu ya, setan Iya, gitu, jin gitu nggak kan, pernah itu, cuma alhamdulillah hanya itu. menyerupai temennya doang. Iya, menyerupain temennya doang. Menyerupai temen yang sampai akhirnya ada yang ke killer Bang ya, Killer iya ada. Terus ya juga sih, misalnya kelamaan juga pasti beku juga sih kan. Bekus itu bang, itu daging aja jadi Iya. es. Bekus. Apalagi orang gitu kan. Oke. Nah, terus juga kan Bang ada yang apa tuh si satpam security ini ya, yang lihat kayak apa, nelayan ya? Nelayan. Kayak caping gitu, dibilang pakai caping tuh. Heeh. Itu pakai baju adat daerah lah, gitu hitam-hitam tuh. Gitu aja tuh dia. Lagi nongkrong, belakangin dia. Heeh. Teriakin, "Woi, Pak, nggak boleh di situ, Pak. Dari mana? Perahunya di mana?" kata dia. Emang dia nggak ada perahunya. Iya. Oh. Nggak ada perahunya dia. Kirain gue lagi di perahu. Nggak ada, dia nggak. Dia di anjungan nih. Di anjungan nih gitu ya. Di pipanya itu. Iya. Dia nggak ada perahunya. Perahunya taruh di mana kata dia. Udah tuh dia di mana tuh, disenterin, nengok gitu, mukanya rata deh. Langsung dijemplung. Udah. Oke. Dan itu juga pasti gue yakin banget nggak sembarangan orang deketin area itu Bang ya. Pasti iya kan? Iya. Area anjungan ini kan? Iya, itu jadi kalau kita bisa lewat situ kalau yang tadi gue bilang tuh, yang pakai keren itu rusak. Rusak. Kita bisa lewat situ, ada talinya gitu, jadi kita harus berayun gitu kayak Tarzan dari kapal ke situ. Nah si nelayan tuh lagi mancing di situ, di tempat orang mendaratnya itu kan, di situ lagi nongkrong. Sebenarnya gue banyak pertanyaan sih Bang tentang yang anjungan ini. Bang, kamarnya tuh Bang dari kontainer atau gimana sih Bang, kabin itu yang dimaksud? Jadi kabin itu mungkin bentuknya gimana ya? Apa ya? Dia kayak kalau dijelasin di darat ini nggak ada. Jadi dia emang khas di situ. Iya, mungkin teman-teman bisa searching lah kabin offshore atau kabin kapal biasanya sama tuh. Sama, dia bentuknya kayak ya krem-krem, semua serba krem lah gitu. Oh, mungkin gue tampilin nih fotonya nih. Tuh kayak gitu deh kan. Gue baru soalnya bener tadi gue kabin. Taruh ini kan di laut gue bilang ya kan. Terus kan pasti besi semua tuh ya kan. Masa bisa ada tembok gitu kan, ternyata ya khusus untuk di situ Bang ya. Iya, emang dibikin di situ buat tempat tinggal. Tempat tinggal. Bang, pengalaman yang menurut Abang nih kayaknya gue pahit banget ya selama kerja situ, selain mistisnya di Bang apa Bang? Apa mungkin kan karena angin laut Bang ya. Iya. Jadi kalau di sana ya, kalau menurut gue pribadi ya, kalau kita tuh konflik sama rekan kerja gitu, itu kita nggak bisa menghindar. Iya, konflik kayak tuh sama rekan kerja kita nggak bisa menghindar. Kalau di sini kita bisa. Lari kemana? Iya, lo ada gue cabut gitu kan. Di Gue sana nggak nggak kepikiran bisa. ke situ sih. Udah Iya juga pasti. ya. Itu mau sampai konfliknya parah banget gitu, sampai ancaman pembunuhan gitu ya. Ya ngoceh lah, namanya kesel kan, ancaman pembunuhan. Ya mau nggak mau ketemu terus sama orang itu kan, setiap hari ketemu sama dia. Gitu. Dan itu kan shiftnya kan 20 hari di laut, 10 hari di darat. Iya. Nah, di daratnya ini di official lagi apa emang pulang aja gitu Bang? Pulang, libur. Oh, libur. Kalau dihitung-hitung kebanyakan orang itu liburnya daripada orang-orang di darat. Oh, kirain gue tuh 10 harinya tuh
di office bagian darat gitu. Kirain gue taunya udah pulang nih lo. libur. Iya. Berangkat kerjanya ya ke sana. Pernah nggak bang? Ada satu titik gue bosen nih ketemu ini mulu, ini kan bertahun-tahun loh. Kecuali kerja darat ya, bisa warawiri ya di laut. Pernah titik tuh terakhir ya udah itu pas lagi kan jadi kontraknya itu kan habis ya 5 tahunan tuh. Pas 2006 ini gue mikir nih, emang gue punya planning buat lanjutin lah ke jenjang kuliah kan. Ya udah gue daftar tuh di salah satu universitas swasta tuh di Jakarta. Nah tuh supervisor gue tuh yang Pak S itu akhirnya tadi tuh kan ada 2 tuh. Tinggal dia sendiri nih si S nih. Jadi si B. Pak B ini udah cabut. Oh. Dimakan sama dia nih. Kasus emang orang asli kasus. Dulu mah asik dia. Nah udah kesini udah nggak enak nih orang. Tetap dia bilang udah lu kontrak gue naikin, gue tambahin nih. Fee-nya. Kontraknya Kontraknya tambahin perpanjang, Ya, oke. Jabatan naik jadi storekeeper, jadi yang order-order itu tuh bukan bias lagi. Nggak mau gua. Nggak, gua mau kuliah kata gua. Udah lu mah bisa kuliah ambil kapan-kapan aja lu ini. Tawaran menggiurkan kata dia. Naik jabatan juga gua udah belain kantor. Males gua jadi storekeeper di sini kalau supervisor masih lu kata gua. Gue kalau udah pengen cabut, udah yakin cabut, gue udah salah-salan gue. Emang udah salah-salan gue. Oke. Apa yang gue rasain dah, gue ungkapin di situ tuh. Oke, dan itu kan sempat ada tuntutan dari orang tua. Nah mungkin ini juga bukan rahasia umum juga. Bahkan mungkin teman-teman semua ada tuntutan orang tua, kamu harus jadi begini. Iya. Ya bang, ini bukan rahasia publik lah. Pasti ada lah, misalkan siapa Yonan juga misalkan, kamu harus begini nanti, kamu kerja begini. Pasti ada Pasti, bang, ya pasti kan? ada. Nah, pengalaman dari Bang Putra ini tadi, pokoknya dari orang tua itu laut bang ya? Laut. Angkatan laut. Iya. Terus apa lagi tuh? Pelayaran. Pokoknya berhubungan dengan laut. Dengan laut. Iya. Nah, diambil hikmahnya teman-teman semua. Walaupun gagal di pelayaran bang ya, Iya. coba lagi. Ya walaupun bukan dapet di pelayaran, ya udah itu mungkin jalannya. Jalannya kita kan? udah nyoba. Iya, yang penting nyoba. Jadi teman-teman semua kalau mau nyoba, ya terus kayak bimbang, gue mampu gak ya? Gue mampu ya. Tapi nggak pernah nyoba nih. Ya sama aja, jalan di tempat gitu kan. Intinya coba aja dulu, coba sampai akhirnya nih gue kayak cocok deh. Iya. Tapi kadang juga ada ketika kita yang bilang, oh gue ini kayaknya jalannya gue deh. Taunya buntu. Harus nyoba yang lain. Iya. Gitu. Pokoknya kalau hidup jalanin aja bang ya. Jalan aja. Jangan diambil pikiran Pokoknya gitu. kalau lu bilang kayaknya nih, lu gak bakal tahu kalau lu belum nyoba. Nah, itu udah dia. intinya itu, coba dulu. Kalau Kalau cuma sekedar dugaan mah ya udah opini nih. mah gitu kan. Kalau contohnya kalau kita pikirin 5 tahun di laut lama loh, tapi ketika pas udah kerja mah karena udah nyoba bang ya, Iya. ya kayak nggak berasa gitu Ya kan. udah jalanin aja. Oh, Gue sempat mikir juga gini bang. Gue udah nggak sanggup nih kata gue udah nggak kuat. Cuma gue masih mikirin, wah seenggaknya nyenengin bokap gue. Iya, yang penting laut ya. Iya, yang penting laut ya. itu doang tuh kacau kata. Oke bang, sebelum ditutup bang videonya bang, mungkin abang punya pesan kan nih bang untuk teman-teman semua yang mungkin lagi kerja atau menjalani sebuah kehidupan nih bang. Kadang-kadang kalau gue pikir ya dari zaman gue dulu sama sekarang ya, kalau gue compare, kayaknya kalau sekarang tuh kadang-kadang orang tuh nggak bisa nempatin diri dia berhadapan sama siapa gitu. Harusnya tuh bisa tuh kayak gitu. Jadi kita semacam bukan memandang secara subjektif gitu, tapi objektif. Kita harus kira-kira kalau gue kayak gini dia bakalan gimana nih gitu. Jadi kita nempatin posisi ya. Iya, nempatin posisi kita tuh ke orang yang ya mungkin orang yang resmi dikit ya kita bisa resmi. Atau ngobrol sama orang yang salon kita bisa salon gitu aja. Iya gitu. Jadi kalau orang sekarang kayaknya nggak punya itu. Iya, kayak itu doang sih kalau gue pikir. Apa ya? Adabnya bang ya. Adabnya ya kan kadang kita juga ya mungkin itu doang sih. Ini kan menurut pengalaman juga. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan juga lah ketika ketemu sama orang terus wah anjing nih. Ya, dalam hatinya anjing nih. Itu anjing udah bahasa umum lah bagi orang-orang Jakarta Tangerang lah. Ngehe juga nih gitu kan. Tapi ya udahlah. Jadi yang itu adalah adabnya bang ya. Adabnya nomor satuin dulu gitu. Barulah tinggal ngalir aja gitu. Jadi kadang-kadang tuh kalau kesan pertama itu kan orang bisa nilai tuh. Nah usahain kalau kesan pertama tuh kita ya udah normal-normal aja. Normal-normal aja, oke. Iya, jangan sengah, jangan soselon, nggak usah normal-normal. Oke, dan misalkan untuk masalah setan dan jin, nggak usah dipikirin. Jin itu nggak perlu
debatin. Ya kan? Untuk apa kita debatin jin? Ya udah, pokoknya jin mah ada kehidupannya sendiri, ya kita hidup sendiri. Itu yang penting. Ya udah, kita kan emang hidup berdampingan. Hidup berdampingan, kan? Bang. Iya Gitu. bener, Bang. Hidup berdampingan. Hidup berdampingan susah kalau untuk makanya. Berbagi kita mungkin. Iya, untuk masuk logika ya udah, untuk apa didebatin kan gitu ya. Karena gue yakin banget, jadi teman-teman juga pasti punya pengalaman, entah itu dalam spiritual, entah itu dalam pengalaman hidup. Intinya apa? Diambil hikmahnya aja, diambil sisi positifnya aja kan, seperti itu Bang ya. Oke Bang, mungkin gue akhiri dulu kali videonya Bang ya. Siap Bang. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Putra ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam Bang Putra, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih banyak Abang. Ya, sama, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bungkus.